Tidak sampai 24 jam, tiket laga El Clasico Indonesia antara Persib kontra Persija Jakarta ludes terjual. Bahkan tiket termahal Persib mencapai 70 juta rupiah dan membuat tim lawan keringat dingin jelang lawatannya ke kandang Maung Bandung. Hingga kabar sangat mengejutkan datang dari calon pengganti posisi Federico Barba yang telah resmi meninggalkan Persib Bandung. Satu sosok legenda Real Madrid ini kabarnya cocok untuk menambah lubang yang ditinggalkan Federico Barba. Lalu siapakah sosok tersebut? Penasaran? Semua akan kita ulas di sini. Tetapi kita mulai dulu topik pertama kita dari pengakuan emosional Ezra Walian usai dirinya dan kolega berhasil menahan imbang Persib Bandung pada Senin kemarin. Yaps, Ezra Walian menyebut laga Persik Kediri melawan Persib Bandung kemarin sebagai momen spesial bagi dirinya. Hasil imbang melawan Persib yang didapatkan Persik Kediri dicapai dengan kerja keras. Selain itu, Ezra Walian mengaku laga tersebut juga berlangsung dengan tensi tinggi yang terbukti menghasilkan 1 kartu merah untuk Sadil Ramdhani. Namun melawan Persib Bandung dianggap sebagai laga spesial bagi Ezra Walian. Kapten Persik tersebut juga tidak sabar menanti saat timnya bertandang ke Persib pada Maret mendatang. Pemain 28 tahun tersebut tidak mampu mengembangkan permainan dengan baik karena lini belakang Persib mampu menutup pergerakannya dengan baik. Tugas tersebut juga dijalankan dengan baik oleh Kakang Rudianto yang mampu mengawal Ezra. Di laga imbang kemarin, Ezra tidak mampu melepaskan umpan lambung yang biasanya jadi peluang Jose Enrique untuk mencetak gol. Namun pemain nomor punggung 10 tersebut ikut terlibat dalam proses gol penyama kedudukan yang dicetak Muhammad Firly. Sebagai pemain yang sudah mencetak 5 gol hingga pekan ke-16, Ezra tidak melepaskan tendangan yang berbahaya ke gawang Persib. Melihat statistik permainannya dari laman resmi I-League, pemain kelahiran Amsterdam tersebut hanya melepaskan 1 tendangan 3 tepat sasaran. Di pertandingan ini, Persik sangat bersyukur dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Persib di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin malam kemarin. Kubu Persik wajib berterima kasih kepada Muhammad Firly yang menyelamatkan wajah macan putih berkat gol telat pada menit 90+6. Sundulan kepala bek pinjaman dari Barito Putra itu membuyarkan kemenangan Maung Bandung yang sudah ada di depan mata. Sadil Ramdhani yang masuk menggantikan kapten tim Beckham Putra membuat Persib memimpin lebih dulu pada menit ke-68. Namun aksi Sadil Ramdhani anti klimaks ketika harus keluar lapangan akibat kartu kuning kedua di menit 81. Jika diamati dari sengitnya permainan, Persik pantas merasa menang atas juara bertahan tersebut. Bahkan pelatih Marcos Reina menyebut tim asuhannya serasa memenangkan pertandingan. Arsitek asal Spanyol itu memuji performa Ezra Walian dan kawan-kawan yang meladeni tim racikan Boyan Hodak dengan spirit tinggi. Ex-juru taktik di Liga Andorra itu mengungkapkan anak asuhnya punya mental bertarung yang patut dibanggakan. Kami merasa pantas menang, meski sebenarnya kami tidak senang dengan hasil imbang itu. Ini hasil yang bagus melawan Persib, tim papan atas yang punya materi pemain sangat bagus. Saya lihat selama pertandingan berlangsung, saya pikir para pemain tampil baik. Mereka berusaha keras, dan mereka pantas menang. 1 poin melawan Persib hasil bagus, tapi kami merasa telah memainkan pertandingan yang luar biasa malam ini. Saat masuk tim ini, saya fokus pada mental. Tiap hari mental terus kami tingkatkan. Cara bermain lawan Persib hasil menunjukkan spirit tinggi para pemain hingga menit akhir, kata Marcos Reina. Bek kiri Persib Bandung, Alfiandra Dewangga, mengungkapkan kekecewaannya usai timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri. Menurut Dewangga, hasil 1 poin bukanlah target yang dicanangkan Maung Bandung dari lawatan ke Kediri. Dewangga menilai hasil imbang tersebut menjadi kerugian bagi tim, mengingat Persib memiliki peluang untuk membawa pulang poin penuh. Kendati demikian, pemain yang akrab disapa Dewa itu menegaskan kesiapan skuad Persib untuk segera bangkit dan fokus menghadapi laga berikutnya. Pasti kurang bahagia, karena seharusnya kami bisa menang, tapi pada akhirnya kami harus berbagi 1 poin. Jadi hasil ini tentu tidak bagus untuk tim, tapi kami akan segera bangkit dan memperbaiki keadaan, kata Alfiandra Dewangga.
Sebanyak 26.000 tiket pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta telah terjual habis menjelang laga pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 11 Januari 2026 datang. Head of Communications PT Persib Bandung bermartabat Adi Pratama menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan dukungan bobotoh yang terus mengalir kepada tim. Adi menyebut dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi para pemain, sekaligus tanggung jawab bagi penyelenggara untuk memastikan pertandingan berjalan aman, nyaman, dan tertib. Ia juga menghimbau bobotoh untuk tidak membeli tiket dari pihak tidak resmi, serta tidak datang ke Stadion GBLA tanpa tiket yang sah. Selain itu, Adi mengatakan pihaknya juga membuka penjualan tiket corporate box yang menawarkan pengalaman menonton dengan fasilitas khusus dengan harga 3,5 juta rupiah per tiket. Ia mengatakan bagi bobotoh yang belum memperoleh tiket, Persib mengajak untuk tetap memberikan dukungan melalui kegiatan Nobar Biru yang diselenggarakan secara resmi di CGV Paris Van Java, Bandung. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan bobotoh yang selalu luar biasa. Persib tidak bertanggung jawab atas segala bentuk pembelian tiket di luar kanal resmi. Tiket tersebut tersedia untuk kapasitas 15 dan 25 orang, baik secara individual maupun kolektif, dengan pemesanan melalui layanan pelanggan resmi Persib. Persib berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kondusivitas pertandingan agar berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebanggaan, baik di stadion maupun di titik dukungan resmi lainnya, kata Adi Pratama. Laga Persib dan Persija menjadi adu gengsi dan harga diri bagi kedua kesebelasan, dibumbui oleh rivalitas dari antar kelompok supporter. Maka dari itu, pendukung Persib yang biasa disebut bobotoh selalu menantikan partai ini, sehingga animo penjualan tiket selalu tinggi. Apalagi dalam klasemen sementara BRI Super League, kedua klub juga saling sikut. Persib yang berada di peringkat kedua hanya kalah selisih gol dari Persija di posisi kedua. Hanya 3 menit setelah masuk ke lapangan untuk menggantikan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-63, Sadil Ramdhani telah menerima kartu kuning. Namun, 4 menit berselang, winger yang baru berulang tahun ke-26 itu berhasil membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Persik Kediri. Masih dalam hitungan menit, sekitar 15 menit berselang, status Sadil berubah dari pahlawan menjadi pesakitan. Penyebabnya karena kartu kuning kedua yang ia dapatkan. Persib harus bermain dengan 10 pemain di tengah kebutuhan untuk meraih 3 poin sambil menahan gempuran terus-menerus dari tuan rumah. Suporter Persib, bobotoh, pun gerah dengan hasil ini. Maung Bandung gagal kembali ke puncak klasemen setelah sebelumnya disalip Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta. Sejumlah pendukung mulai menunjuk pihak-pihak yang dianggap menjadi biang keladi kegagalan Persib memetik poin penuh. Akun Instagram Sadil langsung digeruduk bobotoh. Ada yang memberikan dukungan, nasihat, hingga ejekan. Dia pun mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, kekecewaan diluapkan oleh Viking Persib Club kepada Sadil Ramdhani. Ia menyindir sang winger malas bermain saat melawan Persija. Sindiran ini mencerminkan keresahan bobotoh yang menilai pelanggaran keras yang dilakukan Sadil sangat tidak perlu, apalagi mengingat pentingnya tenaga sang winger saat menjamu Macan Kemayoran nanti. Menyadari dirinya menjadi sasaran kritik, Sadil langsung mengunggah pernyataan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menerima semua hujatan sebagai bahan evaluasi diri. Federico Barba memastikan akan meninggalkan Persib Bandung. Bek 22 tahun itu mengaku bakal kembali ke Eropa. Padahal Barba baru setengah musim membela Persib. Pemain asal Italia tersebut bergabung pada awal BRI Super League 2025-2026. Barba mengungkapkan penyebabnya terpaksa pindah dari Persib. Masalah keluarga menjadi pertimbangan terbesar ex-pesepak bola Como 1907 itu. Barba membagikan alasan dalam balasan komentar ke supporter Persib, bobotoh, lewat akun Instagramnya pada Senin 5 Januari kemarin. Saya minta maaf harus meninggalkan kalian, tetapi kami harus kembali ke Eropa karena masalah keluarga. Saya tidak tahu di mana saya akan bermain, tetapi saya harus kembali ke Eropa demi kebaikan keluarga saya. Terima kasih atas pesan ini. Justru saya yang meminta maaf kepada kalian semua, tetapi masalah keluarga serius mengharuskan saya segera kembali ke Eropa. Tulis Federico Barba di akun Instagram pribadinya. Kini menambal kosongnya posisi Federico Barba di tubuh Persib Bandung, muncul satu sosok nama besar yang cukup menggemparkan para
para bobotoh hingga supporter Indonesia. Satu back guy kenyang pengalaman di klub besar Eropa, legend dari Real Madrid yakni Sergio Ramos dikabarkan menjadi opsi terbaik bagi Maung Bandung. Back legendaris asal Spanyol itu saat ini berstatus tanpa klub, sehingga bisa didatangkan secara gratis. Ramos dikenal sebagai salah satu back terbaik dunia, dengan segudang prestasi terutama bersama Real Madrid. Selama berseragam Los Blancos, Sergio Ramos sukses mempersembahkan 4 gelar Liga Champions, 3 Piala Super Eropa, serta berbagai trofi domestik. Ia juga pernah mengangkat trofi Piala Dunia 2010 bersama timnas Spanyol. Selain Real Madrid, Ramos sempat memperkuat Sevilla, Paris Saint-Germain, hingga Monterrey di Liga Meksiko. Dari sisi nilai pasar, Sergio Ramos disebut masih selevel dengan pemain termahal Persib Bandung saat ini, Tom Haye. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Ramos berada di kisaran 17,38 miliar rupiah. Namun, faktor gaji diprediksi menjadi tantangan tersendiri karena pengalaman dan reputasi Ramos berada di level elit Eropa. Kehadiran Sergio Ramos diyakini bisa memberikan dampak besar bagi Persib Bandung. Karakter kepemimpinannya, pengalaman di laga-laga besar, serta gaya bermain agresif dinilai mampu memperkokoh lini belakang Pangeran Biru, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di kompetisi Asia. Meski demikian, Persib Bandung tidak sendirian dalam perburuan Sergio Ramos. Manchester United disebut juga memantau situasi bek berusia 39 tahun tersebut. Kondisi ini membuat Persib Bandung harus bergerak cepat dan serius, juga benar-benar ingin memboyong ex-bintang Real Madrid itu ke Bandung. Menarik untuk ditunggu, apakah Persib Bandung berani mengambil langkah besar dengan mendatangkan Sergio Ramos sebagai pengganti Federico Barba pada putaran kedua musim 2025-2026?